Bro, soal Jakarta nih Pak, Ya. sebelum masuk soal ke Dukcapilan kita. Kemarin kan ada sedikit banjir ya. Ya. Tapi memang terbesar di Bekasi sih ya. Ya. Kayak infonya tuh 60% Bekasi tenggelam lah, sampai lumpuh kota Bekasinya bahkan. Selama 4 bulan Pak, ada concern sedikit soal prediksi bulan ini banjir Jakarta dan kota satelit lainnya. Ya. Sebelum saya dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, memang ada mention khusus. Antara lain yang dimention adalah bagaimana antisipasi terhadap banjir. Oh, Nah, memang potensi banjir itu ada, apalagi kan memang pas musim penghujan. Betul. Gitu kan. Dan konon kabarnya ada siklus yang dibilang 5 tahunan, 5 itu tahunan. mungkin muncul. Oh, jatuhnya tahun ini. Iya, dan ternyata memang berdasarkan perakiran cuaca dari BMKG, Oh, iya. itu ada namanya cuaca-cuaca ekstrim, di mana potensi hujannya sangat tinggi. Kalau kita melihat Jakarta terkait potensi banjir, itu ada paling tidak 3. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di Jakarta atau di Bogor, ya. Yang ini pertama. Nggak cuma di Jakarta ya, Bogor juga ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah banjir yang dikarenakan rob di daerah utara, ya. Dan ketiga adalah banjir kiriman. Banjir kiriman. Bisa juga di Jakarta tidak hujan yang intensitas tinggi, tapi di mungkin Bogor di daerah Bogor, Puncak itu hujan tinggi. Iya, seperti kemarin lah. Dan kepada para pemirsa NTV juga saya sampaikan, ada keterbatasan infrastruktur banjir di DKI, baik yang makro maupun yang mikro. Jadi ini yang harus diantisipasi. Kalau memang perakiran cuacanya menunjukkan bahwasannya ini masih memungkinkan ditampung di dalam saluran kita, itu oke. Bisa ngalir. Kalau toh ada genangan tidak lama. Tapi kalau sudah cuaca ekstrim dan saluran makro maupun mikro kita itu tidak cukup, maka Pemprov DKI menurut saya kemarin pada Jawa harus melakukan modifikasi cuaca. Oke. Nah itulah yang kemarin kita laksanakan. Sempat dilakukan berarti? Iya, udah dilakukan gitu. Dengan BNPB berarti ya? Atau tim dengan kita BMKG, ya? Tapi juga dengan BNPB juga. Itu tebar garam di awal. Iya, tebar garam itu. Ada berapa periode kami lakukan gitu, berapa hari. Udah sempat Pak ya? Udah banyak gitu kita lakukan. Justru itu mungkin yang cukup intensif kita lakukan pada antara sekitar bulan apa tuh? November Desember. Oh, akhir tahun, oke. Dan Januari juga. Januari ya. Gitu kan. Itu seperti itu lakukan. Nah, seperti itu. Lah kalau kemarin ya antara lain misalnya yang terjadi barusan kemarin adalah misalnya banyak karena banjir kiriman. Betul. Tapi juga harus diantisipasi juga tetap. Itu kalau tebar garam itu nggak bisa sekali ya Pak? Atau nggak bisa misalnya sekali kegiatan sehari, atau harus dia misalnya seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali? Kan ada perakiran cuaca, misalnya hujan ekstrimnya pada tanggal misalnya ya. Prediksinya. Tanggal 7, 8, 9, 10, 11. Ya kalau prediksinya tanggal 7 itu hujan ekstrim, bisa lakukan modifikasi cuaca misalnya tanggal 6-nya. Oh, kan tidak seketika tebar garam langsung jadi gitu. Ada seperti itu. Dan itu terus lakukan gitu. Nah ini makanya data itu penting dan kita berterima kasih dengan BMKG. Dengan BNPB dan saya kira Pemprov DKI sanggup melakukan itu. Betul. Karena dari sisi kemampuan fiskal DKI cukup besar, tapi untuk daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya kurang, saya pikir BNPB bisa melakukannya. Atau bisa juga mungkin kalau misalnya di Bogor itu cuacanya sangat ekstrim, dampaknya kan pasti akan ke DKI. Iya. Pemprov DKI dengan katakanlah mencermati regulasi tertentu, dia bisa melakukan hibah atau membantu Bogor untuk modifikasi cuaca. Kalau memang kebetulan misalnya BNPB tidak bisa langsung ke situ gitu. Tapi kalau BNPB bisa langsung silakan BNPB, tapi Pemprov DKI juga mestinya harus proaktif juga. Bisa proaktif ya. Artinya kan karena sama-sama. Iya, karena impact-nya tuh impact bersama jatuhnya. Hujan ekstrimnya di sana, tapi dampaknya ke kita, ke DKI gitu. Jadi banjir kiriman itu ya. Jadi tidak bisa yang dilakukan modifikasi cuaca misalnya di sini. Itu kalau cuaca ekstrim. Tapi terlepas itu semuanya, kita harus memberikan perhatian yang besar terhadap saluran yang makro dan mikro terkait masalah banjir itu. Yang kedua terkait masalah SDM-nya juga. Betul. Harus kita lakukan. Jadi jangan sampai ada modifikasi cuaca kemudian seakan-akan kita mengabaikan terkait pembangunan infrastruktur banjir
Dia harus linear nih. Iya, dan kemudian masalah SDM-nya, termasuk juga adalah sarpras yang lain, gitu. Dan juga adalah kalau sudah banjir itu kan banyak keterlibatan OPD yang lain, bukan hanya katakanlah dinas sumber daya air, BPPD, tapi bagaimana dinas sosial, kemudian juga dinas kesehatan dan berbagai Harus OPD yang lain, sinergi Satpol lah ya. PP, Damkar dan sebagainya. Wah, Semua ini tuh. harus ada sinergi gitu. Kayak 4 bulan kurang Pak Teguh. Ya itu memang sudah diatur seperti itu. Gitu. Dalam artian begitu gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada dilantik, maka selesailah tugas orang PJ gubernur. Kita terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri ya atas amanah tersebut, atas kepercayaan tersebut sehingga kami bisa melaksanakan tugas itu. Iya, karena kita ngeliat 4 bulan nih, wah ternyata cuma 4 bulan ya, kayak Pak Teguh ini lama nih. Tiap hari muncul, tiap hari lihat ada di sosmed, ada di TV, muncul terus bicara soal macam-macam. Gitu. Saya juga berterima kasih dan apresiasi kepada teman-teman media, kepada pers ya. Pers atau media punya peran yang sangat besar untuk menyampaikan berbagai kebijakan dari pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga mereka tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Oleh karena itulah kemudian saya juga merasa sangat dekat, sangat nyaman dengan teman media. Betul, betul. Tiap hari kami bergaul dan kemudian pada waktu saya menjabat PJ ada forum tiap bulanan namanya Jakarta Update. Di Balai Kota, semua wartawan ya di Balai Kota, baik itu cetak, elektronik, itu kita kumpulkan. Kemudian memang ada katakanlah tema-tema sentral yang kita sampaikan. Tapi di samping tema sentral, pers media itu bisa tanya apa saja. Jadi diskusi rutin. Dan harus kita jawab. Saya langsung memimpin, tapi saya didampingin juga tim, katakanlah tim yang terkait. Ya. Sekda, asisten, kemudian juga para pimpinan OBD, bahkan juga BUMD. Seperti itu. Iya, kan banyak hal itu. Kita nggak tahu pertanyaan apa dari anak-anak. Oh iya, apa? Kita siap gitu, kita siap. Dan saya berterima kasih. Gitu, Pak, update terus. Melalui forum ini saya, walaupun saya sudah sering kali berterima kasih, tapi pada forum ini saya juga terima kasih kepada teman-teman media pers gitu. Jangan lupakan kita media harus utama, Pak. Oh iya, termasuk NTV, makasih. Pak